Oh. Kalau aku bayaran dari korek kayu itu terakhir 2 tahun yang lalu. Iya, sepertinya iya. Kebetulan band ini punya hobi lain selain musik. Cocok tanam. Ya itu bercocok tanam. Oh ya, itu satu band itu. Kayaknya kalau misalnya nandur-nandur sih bayang seru gitu. Terus Bikin. kalau misalnya nanam pakai tanah kok lahannya kok terbatas gitu, nggak ada yang punya lahan. Terus ngapain ya? Halo, bertemu lagi di podcast Jogja Music Week X Pangan Fest. Milenial Indonesia. Sukses di masa depan. Arep lali. Ya, hari ini hari yang cerah ya. Setelah hujan tadi melanda Yogyakarta. Dan terus iki, Mas. Udan terus ya. Rezekine akeh berarti. Rezekine akeh. Hari Imlek to, ora ya? Aduh. Malah sedih aku. Imlek malah sedih. Nah, hari ini kita kedatangan Ya. tamu yang mana daripada tidak Lebih baik. lebih baik karena semua itu kabeh. Nah, ini adalah band yang lumayan produktif dengan karyanya dan mempunyai banyak pendengar di platform digital, terus banyak kegiatannya macam-macam. Terus side project. side project Hidrop. Ada awalnya juga band side project ya. Iya. Banyak kegiatannya dari mulai hidroponik sampai taspen tadi ngurusin taspen. Ngurusin pensiun. Nah, ini dia kita kedatangan dari Mas-mas Korek Kayu. Kenalan dulu sebelumnya Mas, ada Mas siapa aja nih? Iya. Perwakilan. Saya Bondan Agak mendekat Mas. Wah. memainkan gitar, Oh iya. Gitar. juga bernyanyi kadang. Aku Lukas, main gitar sama nyanyi juga. Ini berlima ya? Berenam ya? Berenam. Di vokal nih. Alfon. Alfon, Nah, di drum Alvin. Alvin. Ya. Langsung dolan ya. Terus yang lain. Blacky main keyboard, Ya. terus Bagas ngebass. Wes ya gue. Lali kok piye? Tambah ahong po. Oh. Boleh nge-rap nanti. Oh, aku iso Bisa apa? iso kapusan. Nah, jadi ini podcast santai ya, Mas. Iya. Ya, kakak ya nyebutnya ya. Oh, siap Kakak. Karena kita ada kelas kalian. Siap. Wah, aku lebih kakak berarti. Ke online shop. Apa bosku? Boski. Bioski. Nah, apa aja yang pengen nanti kalian ceritakanlah. Syukur-syukur udah cerita wae tadi kita rasanya kau nih dari minggu oke. Pokoknya kita akan ngobrol yang jelas seputar Olski meneh. Olski udah tadi. Tapi Udah tadi ya? kami lebih tahu Olski daripada Olski tahu dirinya. Dan Olski lebih tahu korek kayu daripada korek kayu ya. Walian. Nah, jadi kita akan historis sedikit tentang korek kayu Ya. dan bermacam-macam Perjalanannya bagaimana? perjalanan dan pertikaiannya. Wah, Terutama gibahnya. Nah, Nah, itu dari yang kita kemarin tunggu. bintang tamunya selalu ada konflik. Kalau ini ada konflik enggak? Nah, dari kemarin itu selalu benar itu Mas Santo. Nah, pertama ini basic nih dari nama. Ini kan Ya. cukup lucu. Buat Kenapa yang korek belum kayu? tahu mungkin kok nggak korek matches. kayu. Kalau korek kayu itu Rarek jres. Nah, jelas. ada dua kata nih, korek sama kayu. Ya. Tapi untuk di korek kayu ini, kayaknya yang di tengah itu kan jejer tuh. Ya. Ya, itu dihilangin jadi cuma satu tok. Terus disambung. Korek disambung. Jadi korek kayu. Korek kayu. Oh. Itu biar apa? Biar keren. Oh. Enggak ngano. Timing. Biar Gimik kok. ketika ke mesin pencari kan langsung ketemu. Kalau korek kayu gitu biasa sing metu sing nyunggi. Gambarnya red dress ya. Nyunggi gas. Tapi itu memang the true of korek kayu ya. Iya, jadi kita dulu bikin beberapa list nama. Terus itu kalau enggak salah yang nganu Alvin malan yang ngusulin nama itu. Terus kita voting. Iki wae ya, gas. Nama yang lain apa biar pajam Mas ngono iki. Celana paman. Celana paman. Wih, lho. Terus apa meneh ya, Gas? Aku rame lu. Pokoknya tidak bermutu lah. Sing korek kayu itu yang paling mendingan lah. Makanya kita Paling mendingan korek kayu ya. mendingan itu. Ya. Berarti sudah
Berapa tahun nih? Selama 8. 8 tahun ya. 2012. Kita kemarin habis ngerayain sewindu. 8. Oh ya. Bulan Juni kemarin. Juni kemarin ya. Yang waktu di kampus Sadar tuh aku nonton tuh tahun kemarin apa ya? Itu bukan ya, bukan. Yang mana itu? Yang pokoknya tahun lalu lah. Ah, Oh, masih baru mendem-mendem lho. Wih, waduh. Tahun kapan sih, Mas? Kalau tahun Kalau lalu kita nggak ada main apa-apa di malah. Sadar tuh setahun bisa 5-6 kali, Oh 7 iya, kali, iya. 8 kali enggak kali. tahu. Jadi Soalnya aku sempat 2 kali apa 3 kali lah nonton Angger yang ngajak itu. Jadi ya aku nonton Korek Kayu pertama itu di Sadar itu. Jadi memang diberingin. diberingin. Oh, Beringin itu itu nganu. 2016. Udah lama itu, 17 ya? Mas. 17. 17 ya. 17. Ya, itu pertama Itu kali aku nonton. kita launching Jemari Berpena kalau nggak salah. Nah, bener. Jadi ada bawain Beatles juga ya. Iya, Iya. waktu itu iya. Nah, gitu kok. Oh, aku baru tahu ternyata keren juga. Maksudnya itu awalnya memang karena memang cover apa gimana gitu. Awalnya memang pas kita mulai itu kan kita ada band masing-masing pada waktu itu. Yang nggak kayak Korek Kayu, jauh sekali. Aku pang-pangan, dia juga pang-pangan. Kayak pang-pangan kabeh. Terus kita ngumpul kan, waktu itu Lukas belum gabung, masih berlima kita sama Blacky, Alvin dan lain-lain. Kita waktu itu emang karena nggak merencanakan untuk lari ke band yang bener-beneran band, jadi kita cuma mainin lagu orang aja waktu itu. Gayang-gayangan wae. Gayang-gayangan wae. Terus mulai bikin lagu sendiri itu 2014 akhir itu baru mulai ngerilis karya sendiri. 2015 awal ngerilis karya sendiri. Pada waktu itu kan lagu kita masih dikit, jadi kalau kita main misalnya ada range waktu setengah jam gitu ya mau nggak mau ngover pada waktu itu. Kurang soalnya. Lagunya lagi piro waktu itu ya. Kalau Ini sekarang lagunya udah- lagi siji langsung pentas. langsung pentas. Baru gue lip sync. Jadi gitu ceritanya. Tapi kalau habis ini 2016 Retrorika itu mini album keluar, kita udah Oh ya. ngurangin cover. Udah kalau sekarang udah malah nggak jarang cover. Tapi aku pribadi kalau kalian nyanyi The Beatles tuh senang banget aku. Karena kan kayak pendengar The Beatles juga kan. Karena jarang band teman-teman ya dari kalangan circle gitu yang bawain The Beatles itu dengan iki apik meneh ngono lho. Apik. Gitu. Nah, terus album berarti udah 2 ya? Full album, satu EP. EP. Satu single lepas. Satu single lepas. Ya. Nah, dari dulu kan nggak mengurangi tapi menambah personil. Jadi sebenarnya ceritanya itu bukan nambah. Hmm. Jadi setelah Retrorika itu keluar, itu kan Blacky harus ke Jakarta rehab narkoba Koba waktu itu. waktu itu. Serem ya. Nah, itu kan- Sekitar setahun 2 tahun. Itu kan ada kekosongan keyboardis waktu itu. Heeh. Nah, waktu kalau aku sama teman-teman yang lain itu kan udah kenal lama. Bahkan sejak 2012 mereka bikin Korek Kayu kan aku sudah sering Runtang-runtung. runtang-runtung sama mereka juga. Sak kampus juga. Ya, Satu kampus. Nah, itu terus pas di studio, kebetulan aku juga main di studio. Terus dimintai, "Udah kamu nganu aja besok ikut main." Ngisi wae band Ngisi wae rap band- sepi. band rap sepi. Masa aku Karena main nggak ada keyboard keyboard gitu ya. kan. Oh. Rasa gitar wae. Ya udah aku setelah itu aku masuk sebagai adisional pirang tahun ya kayak. Pokoknya sampai itu habis itu Diresmikan karena dia yang paling niat kerjanya daripada yang personil asli. Berarti belum pernah ganti personel ya selama dari 2007? Udah pernah sekali sekali. tok. Tapi itu sebelum iya. sebelum kita bikin karya sendiri. Jadi pas awal-awal Sebelum banget. mini album itu. Sebelum mini album. Habis dari mini album mulai kita ngerilis lagu pertama, lagu kita sendiri itu udah nggak pernah ganti. Ya itu aja orangnya. Iya, ora tau konflik ya tak kita. Iya ketoke. Waduh, rano konfliknya kira ana iso DC iki. Tapi sebenarnya kami malah konflik terus malah. Oh gitu. Aslinya rasan-rasan cuman mainnya rapi jadi
nganu. Iya. Pinter ya berarti ya. Iya, aku karo dhek ngrasani kae. Kayak ngrasani Karo kowe. kae ngrasani iki. Iya. Tapi rapet mainnya gitu biar nggak nganu kayak band-band lain ya. Ya, itu salah satu tips mungkin band awet. Ya, ya gue kuwi. Rana sing awet. Jadi memang dari kemarin ada beberapa band yang memang ya itu rata-rata konfliknya ya sama aja gitu loh, berbeda Iya prinsip sih. dan segala macam. Tapi kalau korek kayu ya solid dan Kalau akur tuh ora asik ya, Mas. Nah, iya. Kudu ono juta. Enggak maksudnya nek jodoh-jodohan ya tapi kan maksudnya sampai keluar Iya, gitu-gitu kan enggak ini, enggak banyak. Yo malah oke ya sing ngono kuwi. Nah, ini berarti di pandemi ini otomatis sebelum pandemi kan kalau dilihat kemarin sempat bikin aktivasi tuh bikin apa namanya video di coffee shop itu salah satunya kan. Iya. Nah itu kenapa sih kalian melakukan gimmick-gimmick seperti itu? Apakah memang ide bareng-bareng atau memang ada sesuatu yang mau dituju dengan kalian terus melakukan aktivasi di luar manggung ataupun rekaman gitu? Itu kemarin ini sih. Itu malah pas pandemi. Itu malah pas Mas. pandemi. Oh pandemi ya? awal-awal. Pandemi. Jadi Tengah-tengah lah. apa ya? Itu 8 tahun itu. Iya, 8 tahun dalam rangka 8 tahun itu. Oh. Jadi kita waktu itu pengen merekonstruksi kita main di tempat-tempat yang menurut kita ada historinya itu. Historinya. Kamare Bagas, terus di Frogstone, di mana kayak gitu. Nah, apa historinya di kamarnya Bagas contohnya? Kok ketoke Kamare Bagas itu Bagas itu dari kami semua adalah anaknya ini juragan sawit. Jadi dia yang paling kaya lah di antara kita. Kamarnya paling enak, asinan dewe. Kamar mandinya ada heaternya. Oh iya. Makanya kita ke situ. Nyaman nih. Numpang atus. Ya. Kalau yang lain kan kos-kosan 3x3. Tidak kondusif. Kipas angin. Kipas anginan. Nah, Iya, Bagas iya. itu yang paling rapi, fasilitas lengkap dan lain-lain. Makanya kita bikin lagu kebanyakan di situ, bikin demo. Oh. Paling sering di Cari situ. inspirasi ya. Muncul karena nyaman. Karena nyaman itu tadi. Jadi kita mesti ya nek nang Bagas kita setting nggak mandi. Karena nunut atus. Banyu anget ya bisa itu. Seger. Dan kayak sama Bagas pasti dikasih anduk anyar ya mesti. anduk. Anduk sing bar di laundry gitu. Jadi tiap orang dikasih anduk gede dhewe. Terus kayak hotel. Kayak hotel. Ya. Itu di mana itu kos-kosannya? Rumah itu. Rumah. Oh, rumah. Jadi rumahnya di mana? Jambusari. Yang besar ya. Lorok Star. Wah, ini kalian sering barbar di sana mesti nih. Enggak sih, cuma Enggak ya. kalau kesana Buat paling bikin lagu ya. bikin Oh, lagu. iya. Paling sering. enak itu kalau di tempatnya Bagas itu kalau pas ibunya Bagas ada. Kenapa? Wah, kuwi. Dimasake? Mangan gratis, ora oleh jajan. Kalau jajan panganan lengkap pokoknya. Buka kulkas wah bayar. Itu yang membuat band ini bertahan ya. Jebul kuwi. Ternyata itu. Iya itu. Depan ono Bagas. Nah, wis ora ngerti aku lagi golek duit nih. Ketahanan pangan. Tahanan pangan fest tadi Iya, itu. pangan tadi. Nah, kalau kayak di Frogstone itu gimana? Frogstone itu kita karena waktu itu ditawari Wawa kalau nggak salah ya. Iya. Wawa kan di Frogstone. Terus di sini aja. Sebenarnya nilai historinya itu nggak ada ya Nen, di Frogstone. Lah ya makane. Cuma karena ini aja. Kita waktu itu kan kita main di Frogstone dengan kostum pocongan. Pocongan, Ya, karena lagunya pun tentang hantu-hantu toh. Waktu itu. Kita pengen cari tempat yang ojo neng kuburan wis biasa. Kita cari tempat yang sangat kontras dengan hantu. hantu. Di Frogstone itu, Frogstone kan terlihat modern, anak muda, terus clothing line yang kayak gitu. Kita di situ aja, nggak apa-apa. Kita nyari kontrasnya pada waktu itu. Oh iya, masih juga ya. Ketemunya di Frogstone, oke. Itu kan kita bisa milih tuh. Kalau pas di situ kan mau milih yang di atas. Ya. Kebetulan kan itu pas tutup, jadi banyak debu, banyak daun-daun masuk toh. Tapi
kok dadi serem, dadi ra sido ning Ngisor wae. ngisor wae. Ben Oh. wagu. Ben wagu. Aslinya mau di dewe toh. Akhirnya di bawah di ruang yang jualan itu apa ya? Bar. Jualan Di kaos bar. itu. Bukan sampingnya. di sampingnya yang Oh, di distronya. Distronya. yang etalase baju. Oh. Ada AC-nya juga tuh adem. Aku balik meneh. Ono kulkasnya juga, ono heaternya juga. Sesuai nggak kos-kosan nih. Korek kayu. Nah, tapi gimana, Mas? Ya enggak, maksudnya itu awal-awal di sejarah perjalanan karir Korek Kayu atau kalau yang si Frogstone itu? Enggak. Itu Frogstone ini adalah teman-teman yang kita kenalnya malah agak akhir-akhir. Akhir-akhir. Karena Frogstone juga baru kan, 2000. Maksudnya yang di situ. Ya, yang di situ, yang ya. di dekat Rockstar. Heeh. Sebelumnya aku belum begitu kenal dengan teman-teman, belum kenal dengan Wawa gitu. Wawa itu juga kenalnya di futsal ya Futsal, kita. kita karena futsal. Karena sering futsal bareng. Aku gitu. ya ada di grup tapi rata futsal. Aku Aku rasanya bal-balan di pokoknya grup futsal. ya live bae to. Ora penak dadi dikira. Kok dijotaki wong samono kae. Nah, itu. Jadi menariknya adalah tadi kayak platform digitalnya juga lumayan banyak ya dari viewer sama yang stream ya. Yang stream juga banyak loh. Kalau aku ngeliat udah lumayan banyak. Jadi salah satu pencapaian karena kan susah loh maksudnya Yeah. untuk kayak teman-teman kita juga butuh effort yang gede untuk mendapatkan Merintis, apresiasi yang seperti itu. Ya. Nah, itu sebenarnya formula lagunya itu siapa sih yang ini? Formula lagu. Kalau lagu Dari pencipta- itu biasanya Alfon atau aku mulai ide mentah. Ide pertama. mentah. Nek kebanyakan nada itu Alfon, genjrengan gitu di kamar tuh. Rekam di HP. Terus biasanya sampai ke aku tak liriki nanti. Kasih lirik. Jadi Alfon ini musikalnya bagus. Ya. Cuman sastranya nol. Ya, Nah, aku karena kuliah di bahasa toh Bahasa. dulu, jadi sastranya lumayan, musikalnya sing rada kurang. Iya. Saling melengkapi kita. Iya. Kayak Karena catchy juga, misalnya easy listening ya, easy listening Iya. kan enak. Kayak lagu di bawah tangga itu ada Mas. Jadi ceritanya lagu di bawah tangga kampus sadar itu, mereka bercerita Kantin. tentang itu di kantin itu. Itu gimana tuh? Itu cukup unik sih lagunya, ceritanya. Ya, itu karena kami kan dulu kumpulnya dari UKM pertamanya Mas. Ya. UKM musik di kampus Satana Sadar itu. Satana Dharma itu. Nah. Aku ya tahun yang kono biyen. Iki mahasiswa kono. Tapi urung ana kantinnya Mas. Lawas kok. Kita ada kantin di situ, kantin yang itu kan Mas Ahong juga sering mampir tuh dulu. Yoi. Di bawah mantan tangga saya ada 3 itu. di sana. Terus iya bener. Apal kabeh aku. Sapa wae. Terus. Kantin itu kayak semacam apa ya? Persinggahan yang Nyaman. nyaman lah. Jadi kita nggarap tugas di situ, mabuk di situ. Terus di bawah tangga itu kan paling dekat aksesnya sama ruang kami. Jadi kami punya ruang, UKM itu punya ruang di lantai 3. Nah, kita nyolok kabel di situ colokan, set digawe ngolor mudun. Nah, di bawah tangga itu kita kayak ada sumber listrik satu-satunya di kantin. Oh. Dan itu kami kuasai. Mohon maaf kalau ada yang nongkrong di situ, tapi nganu sih. Nek anak-anak kantin pasti udah tahu nek di situ tempatnya kita gitu. Jadi mereka enggak nongkrong di situ. Kalau ada yang Bau rekso. ada yang nongkrong di situ gitu biasanya kita duduk di sebelahnya terus rada brangasan, lu ngadewe monggo. Sampai maksudnya asik Kak. Kalau dari aku orang di luar kampus itu ya yang sering ke situ itu asik maksudnya apa ya Vibes-nya enak. vibes-nya itu asik dengan dia juga menerima orang di luar kampus itu dengan sangat asik, enjoy. Jadi makanya aku betah. Sejuk. Sejuk. Cewek ayu-ayu juga. Kui mau poinnya. Kenapa ya? Sanata Dharma kayak gitu ya? Enggak tahu aku juga. Tapi itu enggak sengaja loh Mas. Ngerti putus loh terus kenal meneh sapa ngono iki. Kamu keluar di mana? Sanata Dharma. Aduh. UKM ngono. Iya. Wah. Ya benar gitu loh. Ternyata ya, tapi memang banyak dan aktif juga di musiknya itu sering bikin acara gigs gitu kan. Gigs kecil yang kita tinggal masang naruh ampli, naruh drum di situ kita sering banget. Nggak terhitung kita main di kantin tuh mungkin Iya banyak banget. sepanjang ada band ini mungkin 15-20 kali nggak tahu.
kita main di situ sampai bosen. Kantin itu yang jadi parkiran itu tuh. Realino kalau sekarang Mas. Oh iya. Depan Kulan lapangan. Oh, yang baru ya kantin. Ya. Dulu tuh nggak ada ya Mas kantinnya? Kantinnya dhisik sing ning parkiran sing ning Iya, kampus. sekarang parkiran. Oh. Dulu Realino itu kandang babi katanya. Oh iya. Bener anak. Di situ kandang babi dulu katanya loh ya, tapi aku urung ngalami. Nah, ini bakso sama Pak Dap Supri. Dap Supri. Oh, itu dari dulu kalau itu ya. Ah, dari dulu. Itu legend itu Mas. Itu dijadiin lagu Dap Supri. Bakso Dap Supri. Ya ya ya. Bojoku kan kuliah S2 nih kono dadi sok ketemu. Oh ya. Oh. Nah, Pasti. kalau ini bicara tentang kayak hal yang sudah salah satu goal yang udah tercapai di Korek Kayu itu apa? Pencapaian yang paling Yang apa ya? Oh gitu. apa ya? Kami tidak pernah punya goal. Enggak punya ya. Jeleknya kami mungkin Iya. itu ya Mas. Oh, ini beda kalau lihat deh. Saya ini kalau ada goals ini, goal ini rame ya. Bandnya itu kami tuh kayak nggak punya ambisi ya. Tapi ya, ini enggak terplanning enggak misalnya oh ini bulan ini kita mau bikin apa namanya? Bikin kegiatan kayak yang tadi itu terus nanti besok kita ada konser ini, besok kita ada rekaman gitu terplanning enggak? Kalau itu lumayan. Ada planning. Lumayan planning. Biasanya Ada ya? ya meng Biasanya agak molor agak gitu. molor gitu. Oh, berarti goals jangka pendek mereka membuatnya ya. Iya. Sebenarnya goals yang paling utama tuh kita ngeband dari dulu kan cuma seneng-seneng toh. Oh. Sebenarnya dari zaman kuliah, dari zaman nggak punya uang gitu pada waktu itu. Sampai kita saat ini masih bisa ngeband, masih bisa berkarya itu kayak apa ya Mas? Ya itu goals kami. Oh. Jadi kita nggak pengen yang aku bisa main di sini, aku bisa punya ini, enggak. Tapi gini, misalnya ya, itu kan keadaan karena sekarang. Tapi misalnya tiba-tiba kalian jadi misalnya viral atau apa, tiba-tiba nih lagu kalian terkenal nih. Terus positioning kalian nilai jualnya jadi tinggi, terus ini otomatis itu menjadi sumber penghasilan yang wah, istilahnya kalian tiba-tiba menjadi band yang tingkat nasional lah dengan berbagai kontrak yang nggurep menanti gitu ya. Kalian dihadapkan dengan kontrak-kontrak yang menjanjikan. Nah, itu belum terpikirkan. seandainya Seandainya ya. kan harus memilih nih. Wis gelundung wae pokoknya. Berarti kan kalau misal kalian memilih pekerjaan berarti itu akan kalian tolak kontrak-kontraknya. Aku harap ngeband ini wae, tapi nih itu memang wah tak jebuk wae misalnya. Itu nanti tergantung personal sih Mas kalau Iya, itu betul. jatuhnya nanti. Kalau saya karena pekerjaanku kan aku nggak ngantor, aku ada usaha sendiri yang misalnya tak tinggal pun Nggak misalnya masalah? aku tur nggak masalah jalan. Oh, iya. Nah yang ngantor kan kayak Alvin, Nah, Bagas, aku wis ditawa meneh piye kowe wani soalnya ra. itu kan kayak di Dilema. band-band yang kakak-kakak kita kan ada Iya, kan keluar dari bank dan segala macam. Dulu bandku yang aku sempat manajerin itu juga sampai keluar semua dari pekerjaannya, terus memilih untuk masuk ke label gitu-gitu. Karena ya berarti Totalitasnya Marbiles yang di. iya, karena tadi kan gak ada goals ternyata. Tapi kita ada kondisi seperti itu seperti apa gitu. Itu ya benar kata Bondan tadi. Jadi ya kembali ke personal masing-masing. Kalau misalnya mereka kami dari personal yo dengan kontrak yang klausulnya begitu oke, ya pasti kami akan mengambil itu. Tapi kalau ternyata klausulnya buat katakanlah sebagian besar itu tidak, mungkin kami juga nggak akan ngambil itu juga. Iya. Tapi intinya musik number one tuh berarti kalian. Enggak juga. Iya kan? Musik nomor 1. Cuma nanti misal ditawari label gitu ya Mas, mesti aku dijuta dhisik Mas. Mergane pertama ora tek bagus, kedua mainnya biasa wae. Sekarang enggak butuh itu lagi. Nggak tahu sih katanya cerita orang-orang dulu kan kayak gitu biasanya. Cuman Dulu ya. sekarang- Kalau dulu stigmanya label begitu. Tapi nek saiki seperti lagune Iya. anu ya rame ngono mesti gitu. Mungkin Gitu sih. sebenarnya ya serasa aku tuh ngimpi melu label nu mesti. Iya. Jalan-jalan kayak udah nggak relevan menurutku label ya Iya. sekarang. Wong iso ngerilis dhewe kok. Iso nggak label dewe Iya. Seandainya kan maksudnya kalau kayak kontrak tawaran seperti itu kan nggak harus dari label ya. Ya. Lalu tiba-tiba kalian Tur gitu ya. Rame ngono IO, kan. Iya. Atau dari korporat mana gitu ya. iya. Itu kan akan suatu pilihan yang susah, Iya, sulit itu nanti. sulit.
Tapi nggak tahu lah. Kita sing penting nomor satu seneng dulu Mas. Untuk saat ini penghasilan dari off air, terus merchandise dan lain-lain pun kita dibilang menghidupi kan masih belum bisa. Belum ya. Tapi kalau menghidupi band sudah dibilang bisa. Oh ya. Jadi tuku alat, terus bikin apa? Jadi apa ya? Kalau kami itu memposisikan band ini malah seperti koperasi. Kayak gitu. Apa ini? Jadi enggak ini, misal karena kami personil masing-masing punya pekerjaan di luar Ya. band, jadi istilahnya kami bisa menghidupi diri sendiri. diri kami sendiri. Oh. Jadi sebenarnya kita nggak butuh duit dari band. Dari band enggak. Ketika uang ada masuk gitu, biasanya dikumpulin di rekeningnya Bagas. Karena dia yang anak wong sugih toh, mungkin ora nek dikorupsi nek karo Bagas. Iya. Jadi aman di situ. Kita kumpulin di Bagas. Terus nanti ketika suatu saat ada, waduh aku bertabrakan nih misalnya Alvin, aku butuh. Oh yang dulu itu ya. Aku butuh semene. Wes koperasi korek kayu itu tadi ngambil duit dulu. Oh. Terus duit tuh pernah yang numpuk sampai agak lumayan banyak. Terus kita nggo ngopo? Harus nyewa homestay sing ono kolam renange. Kayak gitu dah. Oh ya simpel ya. Jadi Apa ya? sepele yang pokoknya sing gawe seneng wae lah kayak gitu. Tapi menarik loh, maksudnya apa namanya? Aku baru tahu ada band dengan berpola seperti ini ya. Ya mungkin cuma ini mungkin. Iya, mungkin cuma korek kayu. Berarti tapi kan memang mungkin ini ya, secara ekonomi juga sudah tercukupi ya kan. Ya karena jadi dibalik sih. Kalau mungkin band yang menghidupi personil. Ini mungkin personil mengikuti band Kami ya? menghidupi band. Iya 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 iya. Jadi Jadi yang penting kalau kami itu kru dan teman-teman apa namanya produksi itu tercukupi, ya. sudah aman. Nah nanti sisanya dikumpulin di kas. Oh. Kalau aku bayaran dari korek kayu itu terakhir 2 tahun yang lalu. Iya sepertinya iya. Oh yang secara langsung dikasih ke person ya. Itu juga karena kasnya sudah Lumayan banyak. makanya terus Bingung gue ngapa harus bingung bagi terus player bagi weh. Oh. Kayak gitu. Mau bikin taspen jangan-jangan ya. Korek kayu taspen. jaminan hari tua. Sampai dari tua. Itu bagus juga ya. Tapi kalau sekarang kering kerontang ya kas ya. Setahun nggak manggung, kasnya tiba-tiba langsung Kosong. Jadi sedikit kemarin demi sedikit. ini, kas kami dihabiskan untuk sewindu itu, bikin video-video itu. Oh, Wes lah, iya ini iya. timbang kita nggak ngapa-ngapain pandemi, panggung nggak ada, streamingan juga nggak banyak. Ya udah kita bikin itu, kita produksi bikin video aja, lumayan lah ngonten gitu kan. Oh. Itu udah tetes terakhir dari uang kita. Terakhir manggung kapan nih Mas berarti bayaran? Terakhir manggung yang berbayar. Setahun yang lalu, Wah, Ya pas. enggak. setahun yang lalu, Enggak, yang kita di JNM. JCM. Hah? Langit Oh musik. iya ding. Bukan bukan. Belum Oh, lama iya, ini iya, kok belum kita- lama, belum lama. Bener. Sempet. Cuman ya setahun Akhir tahun ini berarti paling pas kita cuma pandemi. kalau nggak salah 3 kali. 3 atau 4 kali panggung yang 2020 berbayar gitu. lumayan. Selebihnya Ya menggigs dolanan-dolanan. Ya 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 ya. Kalau dari apresiasi pendengar tuh fanbase gitu, fans tuh udah ada sampai yang ini enggak sih? Ada enggak yang sampai maksudnya sampai tiba-tiba DM atau apa gitu, atau memang sudah ada yang jadi grup WhatsApp-nya atau apa gitu? Grup WhatsApp ada. Grup WhatsApp ada. Untuk yang penggemar korek kayu ya? Ya Kita bukan sebutnya penggemar Mas, kita teman-teman sih. itu konco-konco gitu. Iya, enggak, tapi maksudnya dalam konteks ini yang memang Ya. concern ke lagu-lagu korek kayu gitu loh. 5 sampai 7-8 orang mungkin ada yang tiap panggung dia datang gitu. Orangnya itu aja. Kita udah notice juga. Jadi ya sedikit bangga juga kita yang tadinya cuma buat seneng-seneng kita ternyata bisa sumber seneng-senengnya orang lain juga. Oh, sampai ada yang anu enggak? Apa DM gitu-gitu? Iya, Nanya-nanya. Apa itu contohnya? Ya Enggak, maksudnya DM sing di luar apa itu ya. Maksudnya Mas Alvin, aku pengen Mas Edo kayak itu yang sering mengalami mungkin ya itu drummernya sama vokalisnya. Ya, Alvin Alfon Itu sering. seberapa ekstrim? Alfon ya Mas, jadi kadang kalau manggung gitu ya kita manggung,
Bar manggung Selesai hilang. manggung kan kita biasanya ngumpul di backstage. Misalnya ada yang minta foto itu. Biasanya Alfon hilang. Hilang. Nah, hilangnya digondol embus apa? Biasanya kayak gitu. Oh ya ya. Wih kan orang menimbulkan konflik. Ya wis dijarke wae lah. Nah aku malah seneng. Oh ya. Tadi biar yang repot Alfon gitu. Kita kan nggak perlu repot. Asal jangan sampai viral aja Pak Muhammad kowe engko bene. Ya 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 ya. Jadi memang apa ya? Sisi menarik dari Korek Kayu ini memang selain tadi apa namanya? Masalah fee yang dikumpulin jadi koperasi. Seperti koperasi. Iya, sampai tadi kecelakaan loh, ada yang kecelakaan, terus Yang asuransi wis ke di jasa cover harja. gitu Bisa sama. membantu juga ya. Itu menarik sih. Nah, kalau kesibukan di luar Korek Kayu nih selama pandemi, Kalau anak-anak yang ngantor Mas. ngantor ya, anak-anak ngantor semua ya ini ya. Aku enggak. Lukas tapi habis resign kemarin. Resign kemarin. Kan- Iya. Oh, dari kantor. Apoteker dia. Oh, apoteker. Terus nggak tahu karena mungkin industri farmasi terlalu kapitalis bagi dia atau nggak tahu. Padahal ini lagi ininya loh. Ya. Lagi Lagi iya. rame-ramenya. Justru itu karena mungkin overwork tapi nggak overpaid. Betul. Tadi aku yang dengar hidroponik kemburuan lagi apa? Nggak, itu kita hobi. Jadi kebetulan band ini punya hobi lain selain musik. Bercocok tanam. Itu bercocok tanam. Oh ya, itu satu band itu. Most of us kebanyakan. Oh. Memang tertarik di itu. Itu gimana tuh? Maksudnya Awal-awalnya piye Mas? awal-awalnya kok iso Mas nulari anggota band liyane. Oh. Ya karena pandemi itu Mas. Oh. Awal-awal tuh ini apa namanya? Kita tuh cuma ngobrol. Kayaknya kalau misalnya nandur-nandur ki gayeng seru gitu. Terus Bikin. kalau misalnya nanam pakai tanah kok lahannya kok terbatas gitu, nggak ada yang punya lahan. Terus ngapain ya? Terus YouTubean gitu kan, cari di YouTube gitu. Oh, iya. Nggak tahu bisa nyasar ke hidroponik. Lah ya makanya. Tiba-tiba ada suges mungkin ya dari YouTube gitu. Setelah kami cari menanam gitu, terus ada hidroponik gitu. Kayaknya kok menarik. Terus apa namanya, budgetnya juga nggak terlalu gede gitu. Terus Mungkin faktor nganu ya. apa ya? Slow mungkin ya. Bukan. Kita kan kebanyakan udah hampir 30 tahun. Mungkin kita masih 25 nggak kepikiran hobi kayak gitu. Oh, kegiatan di masa hampir tua gitu maksudnya. Mungkin tuh Mas. Ya wis tuane nek tanduran kan biasanya wong tua ya Mas. Iya. Kayak gitu. Telaten ya, kudu telaten. Tapi menyenangkan loh itu. Kita Awalnya apa membeli itu Mas? Awal yang di biji yang cuma sekecil ini terus kita tumbuh sedikit-sedikit terus sampai bisa dia berbuah lagi itu satisfying sih. Apalagi bisa sampai panen itu rasanya Seneng banget. kayak menang lah. Kayak gitu. Menarik sih, jane yo asik juga. Itu cobalah kalau apa yang Mas yang wis ditandur apa Mas? cabe, kalau aku lebih banyak nanam yang tanaman buah. Maksudnya yang berbuah tuh yang kayak tomat, cabe, terus apa meneh ya? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Kalau Lukas sayuran daun. Daun-daun. Oh, daun-daunan. Kayak lettuce, selada, sawi dan lain-lain. Loncang enggak? Loncang bisa juga. Tinggal kulaan Kulaan gue. Betina tuku loncang. Martabak. Betina tuku loncang. Coba Mas kamu nandur dewe. Mas. Jadi gini Mas, loncang Iya, iya. gampang loh. Oh ya? Iya. Kalau jenengan beli loncang, Ya. itu jangan dipakai semua. Hmm. Bagian akar itu tok potong sekitar 3 Disisain. cm atau 4 cm gitu. Oh. Nah, itu taruh aja di polybag. Oh, Wes tumbuh Mas. Yang penting enggak tapi berapa lama itu? Cepet Mas kalau loncang. loncang cepet kok. Sebulan itu udah nganu. Nah itu di kontrakan tuh di belakang tuh ada halaman belakang kecil itu mungkin bisa dibikin hidroponik kali ya. Bisa loncang. pakai. banget. Apa nek loncang nggak perlu hidroponik, perlu hidroponik. kamu taruh tanah aja yang Tanah penting aja. teles. Tuh Mas. Yang penting enggak kehujanan terus. Itu ketahanan pangan juga loh. Oh iya. Wih, Mas. Ya. Itu tadi kok kerubuhan ini pohon itu piye? Oh, kuwi apa kuwi mau ceritane? Kok depan rumah tuh ada pohon gitu, pohon wetso. Melinjo. Godong melinjo so. Pohon melinjo itu kan termasuk getas jenis kayunya. Jadi gampang patah, gampang.
Nah itu kan udah gede dan ada 2 pohon. Terus di kontrak itu aku di kontrakanku. Yang punya kontrakan itu kayak wedi kan karena akhir-akhir ini banyak angin kan. Oh iya, Terus takutnya nanti malah ngembruki omah, terus mending tak mbruke dhewe, ngembruki hidroponiku. tetap ngembrui. Mumet itu. Pas yang ditandur apa gimana sih ngebrukan nih Mas? Pada waktu itu pas cabeku sama tomat itu. Wah. Kembruan bres, wah aku neng jero rumah tapi suaranya itu nggak mungkin lupa itu suara. Krak, waduh. Ini loh, apa ada sensasi yang apa ya? Yang menyenangkan ketika kita bercocok Bercocok tanam. tanam. Walaupun enggak Bercocok tanam yang sebenarnya ya. iya yang sebenarnya ya, Aku- bukan aku belum bercocok tahu, Mas. tanam ya. Urung ya? Dong, bojoku sing seneng. Oh iya Ding, di rumah itu ya ada. Itu ini apa? Itu kan kita nggak perjalanannya kita bercocok tanam itu kan dari menanam biji sampai panen itu kan nggak mulus ya. Ah, Ada hama. Oh Pangan, di hidroponik juga banyak. Banyak Mas. ada. Pangan tikus. Oh, Oh no. Loh, iya. Tak kira iya hidroponik aman-aman wae. Oh enggak. Memang lebih cenderung aman karena kita enggak pakai tanah kan. Kalau pakai tanah kan sebenarnya bibit-bibit hama itu ada di tanah itu. Nggak kelihatan kan Enggak kalau kelihatan. Kalau hidroponik Kita kan memang kelihatan. meminimalisir bibit-bibit hama itu. Jadi ndok-ndoke hama ini enggak ada kalau di hidroponik. Cuman dari karena kalau kita misal bikin di kebun gitu kan, di sebelah kita ada tetangga nanam juga ada hama ya. Oh, mampir. berkunjung lah, heeh. tetap Oh kena. tetep. nek kayak tikus ini sekolah nanti Mas? Ya kalau musim hujan gini kan tikus-tikus kan Keluar. ininya banyak apa namanya? Istilahnya jumlahnya kan dia jadi banyak. Oh. Karena nggak tahu mungkin itu musimnya atau gimana nggak tahu juga ya. Itu misal kita hidroponiknya bukan yang pakai peralon itu, pakainya yang pakai kayak baskom gitu. Oh iya iya. Nah itu tikus kan bisa naik. Nah, terus itu bisa hilang sak mediane Mas. Jadi tinggal potmu tok. Gondol. Edan. Gayeng gitu. Jadi Merah dendam gue. ya dendam Mas. Dan itu adalah hama yang sampai sekarang belum bisa tak atasi. Tikus itu. Tikus itu. Itu memang musuh bersama sih itu. Saya juga gedek sama tikus itu. Nah berarti memang korek kayu ini mungkin besok akan misalnya berevolusi menjadi Diversifikasi. juragan tanduran. Bisa. Wong kita rencananya mau jadiin CV kok Mas. Chef ya toh. Malahan lebih menjanjikan iki. Iya. Mana ben-benan sih aku lagi Ada ben-benan. lagi nandur. Hidroponik, peralatan hidroponik nanti ada. Itu kalau teman-teman ini apa namanya? Rias manten bisa. Follow IG korek kayu gitu. Itu kalau Mandikan pas jenazah bisa. kalau pas kami panen gitu, itu pasti post story kok. Kalau misalnya Ada yang mau kita antar. kita antar atau misal mau main ke rumah juga boleh. Soalnya biasanya turah ya. Turah jelas. Kalau untuk jadi karena jumlahnya itu nanggung kalau sekarang ya. Oh. Kalau untuk konsumsi pribadi terlalu banyak, tapi kalau untuk dijual, Dijual kurang. kurang. Makanya ya wis bagi-bagi wae sapa Biasanya sing gelem. di drop neng Rockstar-nya dimasak atau di mana Ada yang itu mau siapa yang gitu. mau gitu. Teman-teman Olski itu biasanya yang sudah berkeluarga itu sok gelem ngono ya. Sok gelem. Ya wis. Sawi-sawi. Menarik ya maksudnya. Itu dimulai pas pandemi ya. Sebenarnya idenya sebelum pandemi, Iya, cuman idenya sebelum pandemi itu. bisa terlaksana Pas pas pandemi. pandemi karena pas lagi slow juga. Oh ya ya ya. Tapi ini agak melenceng dari kegiatan ininya ya. Maksudnya kalau kayak kita gitu kan, kayak aku sendiri. Tapi masuk sama pangan fest itu. Masuk. Oh iya benar masuk. benar masuk ini. Hidroponik. Bener, hidroponik. Ketahanan pangan. Bener ini. Nah, kalau kayak kita itu kan maksudnya selain di musik misalnya nggak ada job musik ya kita ngejob video gitu-gitu kan. Ya. Kita ngejob yang lain, kita bikin apa jingle atau maksudnya masih kalau ini kan mereka berkegiatan itu Bener-bener masih menggok. Oh, bener-bener menggok melenceng. Kita pernah korek kayu itu nampani pesanan undangan, Mas. Oh ya? Undangan manten itu jadi pas tahun berapa ya kayak? 2017 juga 2017 2018 Aku lupa kan ya. ada percetaan, terus ada yang pesen undangan. Sebenarnya aku nggak bikin undangan, tapi ada yang pesen undangan. Ya wes korek kayu wes nggarap CV korek kayu Persada. Iya iya. Menarik juga. Makanya diversifikasi ini nanti nggak tahu kedepannya apa itu mungkin bidang usaha yang lain kita lakoni. Jadi iya ya cukup menarik ya. Maksudnya enggak banyak ya band yang seperti Enggak, sebenarnya itu sama kayak jenengan dodolan martabak kayak gitu Oh, Mas. iya, iya. Cuman hobinya aja yang beda.
Sebenarnya sama aja. Iya iya. Iya sih. Iya, sebenarnya. Sing iki nek misale Fai seneng bal-balan. Oh, misalnya iya. kan di sebenarnya kayak Fai bal-balan ngono. Iso di password DE bal-balan terus di posting neng IG musik DE kayak gitu. Nggak bisa. Ngono kuwi. Oh iya, pantas. menarik juga Sebenarnya nih. Akan tak sama cari- aja. tak cari. Sebenarnya jadi kita pengen ngasih lihat kalau musisi itu Ya. ya nggak cuma di atas panggung dan bermain musik. Bener ini. Di Aku malah belakang panggung itu ada hal menarik juga. aku malah baru kepikiran ini. Maksudnya selama ini kita memisahkan antara IG Ya. pribadi dan IG band katakannya. Nah, tapi di IG di band malah dia menyarankan untuk ini kan menarik juga. Beberapa kan memang membranding image tertentu ya. Iya. Band ini seperti ini. Gitu. Nah kita brandingnya malah saono nih. Jadi jujur gitu loh. Oh iya. Sing dilakoni saiki opo? Iya. Apa ya? Saya kira manggung yo nandur ya. Oh iya benar. Iya menarik juga. Tapi itu bisa buat jadi referensi juga ya. Maksudnya untuk teman-teman apa namanya di dalam bandnya itu menampilkan sisi lain dari tidak dengan bermusiknya. Itu akan jadi sisi yang malah ngetut kayak ceritanya dan orang juga tidak akan bosan. Ini ya ini poinnya sih maksudnya. Ini keren Jadi juga lebih menurutku keren. Akrab. Ya, Kemarin keren. juga Itu tidak ada di ilmu ini loh, digital marketing loh. Itu kemarin juga sempat Nggak ada ada. ini teman-teman pendengarnya Korek Kayu itu juga beberapa Minta diajarin. minta diajarin atau Nah, minta kan. ini kalau mau belanja di sana bisa enggak gitu. Oh ya kalau pas ada ya bisa-bisa aja. Oh, iya. Dibeli ya syukur, diminta ya boleh. Menarik. Pupuk apa yang pas mas. heeh. Nek tanduran iki nganune piye trik-triknya kayak gitu. Kita banyak sharing juga. Beberapa temen apa ya kayak ketularan gitu mungkin ya. Mungkin ya. Ya, menarik karena sisi lain dari band bukan cuma bermusik atau manggung, tapi ada yang lain. Iso apa wae dodolan. Iya. Bercocok tanam. Iya. Benar juga. Iya. Menarik nih. Saya baru dapat ide. Terima kasih Korek Kayu. Besok aku arep nggawe hidroponik ya. Loncang. 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 Nggo martabak. Ya, betul. Nah, ini karena waktunya sudah mendekati pukul berapa ini? Sudah hampir 1 jam. Ya. Kita menarik ya, ada beberapa obrolan yang sebenarnya obrolan biasa tapi mungkin kalau yang baik diambil, kalau yang Ada yang bisa dijadikan Mm-mm. inspirasi mungkin. kalau yang jelek nggak usah dipakai. Kalau yang ada yang sayang, saya mau. Gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman dari Korek Kayu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Yang terakhir. Sampaikan apa? Apa ya? Ya semoga Jangan lupa hidroponik. Atau apa? semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa manggung lagi. Ya. Yang jelas mereka nanti akan tampil di Ya, Yoi. betul. Yoi. Akan Jogja tampil Music di Jogja Music Week X Pangan Fest. Jangan lupa datang. Terus kita mau rilis single dalam waktu dekat. Ya. Wah, itu. Ada satu single yang udah jadi, tinggal dirilis aja. Judulnya bocoran? Boleh? Spoiler? Belum ada judulnya. Burung dijuduli lagunya. Hidroponik mungkin judulnya ya. File lagi apa ya judulnya? Pokoknya Judulnya lagi anu, kuwi. lagu Alphon 2. Telepon 2 dry gitu. Anune sing garing sing dinggo ya. Yang enggak banyak reverbnya. Belum Ya, ya, dijuduli. Ya. Oke. Berarti sekian teman-teman podcast Jogja Music Week X Pangan Fest Pangan Fest. kali ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Apa ya? Ditutup aja nih. Yo. Tutup. Mau nyanyi? Motonya apa tadi? Oh enggak. Nyopo. Nyanyi lah. Kita yel-yel aja. Apa? Terpesona. tadi. Atau mau joget TikTok dulu dari ini. Ya teman-teman, berjumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai bertemu dengan saya Ahung Radi dan GNDC signing out. ya, dan ini ada teman-teman Korek Kayu. Sampai jumpa. Jogja Music Week X Pangan Fest. Milenial Indonesia sukses di masa depan.